Itu saya izin record. Ya, selamat datang di sesi webinar kedua, Writing Australian Award Scholarship Essay. Yeay, gimana sih perasaan kalian hari ini? Boleh berikan aura-aura di dalam screen seperti apa yang masih berjuang ini? Oke, Kak Arizal Effendi penuh cinta ya. Ada yang membara ini berapi-api, ada yang sangat powerful. Terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan sudah bergabung bersama kami di dalam webinar Writing Essay dan saya bersama dengan dua rekan saya yang lainnya di sini berbicara atas nama kami pribadi berdasarkan pengalaman kami, pelajaran yang kami dapatkan, bukan mengatasnamakan Australia Award Indonesia dan bukan menjadi jaminan bahwa ini itu adalah tips terbaik atau jurus terbaik. Karena kami sudah sebagai awardee, makanya kami ingin membagikan pengalaman kami ini ya. Ini Kak Rosi sepertinya share screen, mungkin nanti kita stop sharing dulu Kak. Ya, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita yang sangat hebat. Selamat malam Kak Karina Eka Sakti. Malam Kak Nes, malam semuanya. Selamat malam. Aduh, ini sekarang sudah full kembali bekerja ya, Kak? Atau bagaimana kesibukan sebelum berangkat ini? Ya, sebagai orang yang bekerja di swasta ya Kak ya, jadi setelah PDT udah nggak kerja lagi. Dan Oh sekarang iya lebih ke ya. ini aja sih, lebih ke project-project penelitian kayak gitu-gitu aja. Yes, baik Kak. Terima kasih banyak loh ya waktunya. Jadi teman-teman, ini banyak juga datang dari ruang belajar dan kita juga sudah sounding nih akan ada motivasi ya, motivasi dan juga wejangan-wejangan dari Kak Arin yang sudah mencoba satu dua kali baru akhirnya lolos dan akhirnya bertahan sampai menjadi awardee gitu. Dan hari ini Kak Karin akan membahas tentang impact studi kita dengan AI priority ya, challenge yang pernah didapatkan AI priority. Itu. Ini Kak Arin yang Kontribusi Kak, kontribusi ya. yang sudah dilakukan. Yes, kontribusi yang sudah dilakukan. Oke, teman-teman, untuk menghemat waktu langsung aja saya persilakan Kak Karina dulu. Dan nanti kalau ada yang kurang lebih dari sesi Kak Karina nanti bisa ditambahkan oleh Bang Jarpan dengan saya. Oke, silakan. Screen and time is yours, Kakak. Oke, terima kasih banyak Kak Agnes. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Agnes yang udah ngajak join ke ruang yang keren ini dan juga tentunya untuk teman-teman semuanya yang hadir di sini. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Agnes, ya memang ini kali kedua saya ya di percobaan kedua, baru akhirnya kemudian bisa melangkah menjadi awardee, di mana tahun 2024 kemarin itu saya juga pernah mencoba, berakhir di reserve list kandidat, dan di 2025 sebenarnya nasibnya hampir sama, reserve list juga, jadi dua kali berturut-turut saya harus menunggu, dan yang bedanya di tahun 2025 ini akhirnya Alhamdulillah berkesempatan bisa menjadi awardee. Oke, teman-teman mungkin Alhamdulillah. perkenalan singkat, saya Karina Eka Sakti. Teman-teman bisa panggil saya Karina. Latar belakang saya selalu membranding diri sebagai lawyer and woman human rights defender. Ini juga yang saya sampaikan ke panelis pada saat JST kemarin. Jadi eh, apa ya, gambaran besarnya saya adalah seorang pengacara yang lebih banyak apa ya, berada pada isu kekerasan berbasis gender, khususnya pada perempuan dan kelompok rentan lainnya. Nah, saya sharing dulu hari ini seperti yang disampaikan oleh Kak Agnes, saya mencoba untuk kita berdiskusi ya teman-teman, berdiskusi tentang pertanyaan tiga. Udah muncul belum ya Kak di layar? Lagi on the way Belum di aku. lagi. Oke, Sudah, sudah sudah belum? Karin. Sudah. Oke. Oke. Jadi disclaimer dulu, seperti yang Kak Agnes sampaikan juga tadi, nama sendiri gitu ya, bukan membawa nama AS, dan tidak ada jaminan juga bahwa apa yang disampaikan ini bisa menjadi apa ya, ibaratnya kunci bahwa inilah yang akan diterima gitu, belum belum tentu juga. Jadi ini hanya berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga refleksi-refleksi yang dilakukan selama
2 kali pernah mengikuti AS dan juga beberapa beasiswa lainnya. Begitu. Jadi kalau saya lihat di pertanyaannya itu, pertanyaan nomor 3, sebenarnya tidak ada bedanya ya antara aplikasi tahun lalu dengan apa yang ada di tahun ini. Sama-sama menanyakan tentang apa sih kontribusi atau apa sih yang udah kita lakukan dalam hal priority field kita, untuk apa yang udah kita lakukan untuk mengatasi suatu permasalahan di priority field itu, dengan follow up questionnya itu masih sama, harus spesifik dan juga mencantumkan leadership value-nya apa, kemudian uh, apa atau siapa yang sudah diajak bekerja sama, dan strateginya seperti apa. Jadi kurang lebih itu sama, di mana juga semuanya itu dibatasin sebanyak 2.000 karakter, include dengan spasi dan juga tanda baca. Kalau misalnya diubah ke words itu mungkin sekitar 300-an kata, karena punya saya itu sekitar 1.600 sekian, dan itu kurang lebih sekitar 250 kata. Jadi kalau 2.000 karakter itu mungkin kurang lebih sekitar 300. Jadi dalam 300 kata itu gimana kita bisa, saya yakin nih teman-teman yang udah punya pengalaman yang banyak, itu kan pasti sudah banyak juga nih kegiatan-kegiatannya, kontribusi-kontribusi yang dilakukan, udah kayaknya gemes gitu ya, pengen masukin semuanya. Apalagi kalau misalnya kontribusinya tuh yang menurut penilaian kita tuh, wah yang pasti keren ini, pasti mungkin diterima nih. Tapi biar Benar. gimana pun kita harus bisa ngebatasin sebanyak 2.000 itu, 2.000 karakter atau kurang lebih sekitar 300 kata gitu. Nah, challenge banget itu sebenarnya. Gimana kita harus ngebatasin itu, terlebih lagi kebanyakan dari kita, termasuk saya juga, itu kan cara menulisnya masih cara menulis Indonesian way gitu ya. Itu salah satu komentar dari teman saya juga tuh pas PDT. Cara menulisnya tuh masih Indonesian way, apalagi kalau anak hukum tuh paham banget lah, sebelum memulai sesuatu tuh selalu statement kayak Indonesia adalah negara hukum gitu kan, bla 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 bla. Tuh kan Zarfan udah ketawa aja itu sebagai anak hukum tuh. Udah paham gimana kita selalu memulai dengan situasi-situasi atau background-background yang mungkin sebenarnya nggak relate dengan apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memadatkan apa kekayaan pengalaman yang kita punya itu ke dalam 300 kata. Nah, ini saya mencoba berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lakuin untuk bisa sampai ke kurang lebih 2.000 karakter itu. Oke, teman-teman. Oke. Nah, jadi sebelum menulis itu ada beberapa persiapan yang saya lakuin gitu, hingga akhirnya saya eksekusi nih tulisan saya. Jadi di tahap preparation itu, yang pertama saya lakukan adalah saya cari tahu dulu maksudnya si question ini, masuk pertanyaan itu maunya apa sih? Dia tuh minta jawaban yang kayak gimana sih? Udah dapat klarifikasinya seperti itu. Klarifikasinya bukan saya nanya ke tim AI ya, nge-WhatsApp misalnya, tim AI ini maksud saya itu enggak, tapi lebih ke kembali lagi ke pertanyaannya, mencoba untuk memahami, termasuk juga membaca follow up instruction-nya itu seperti apa. Udah tahu pertanyaan itu maunya apa, mintanya apa, terus saya balik lagi ke personal branding. Nah, personal branding ini bukan personal branding yang selalu saya sebutkan ya, seperti di awal bahwa saya ada lawyer and woman rights defender, tapi adalah personal branding apa yang saya tawarkan ke dalam esai ini. Dan itu sudah saya sebutkan di esai 1 dan esai 2, nomor 1 dan nomor 2. Saya mau kuliah di mana, saya mau ambil jurusan apa, value apa yang pengen saya dapat. Nah, itu adalah personal branding yang saya tawarkan ke AHS. Udah dapat semuanya, terkumpullah itu pengalaman-pengalaman yang relevan, dan kemudian saya bikin mind map-nya seperti apa. Kita coba cek satu-satu ya. Untuk klarifikasi atau maksud apa ya, memahami maksud dari pertanyaan itu, salah satu yang saya lakukan adalah memaham dulu atau cari tahu dulu beasiswa yang saya daftar ini atau AAS ini, dia tuh cari kandidat yang seperti apa sih? Apa sih value yang dia inginkan? Nah, kalau teman-teman buka link yang di sini, itu di bagian awal, bagian Master and PhD Scholarship, itu bakal kelihatan tuh di websitenya, ditulis bahwa are you a future leader from Indonesia, want to pursue Master and PhD, dan bla 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 bla. Itu adalah, menurut saya, itu adalah apa yang secara eksplisit ditampilkan oleh AS. Mereka mencari kandidat yang seperti apa. Baca sampai habis, dan itu dapat beberapa key, apa ya, highlightnya seperti itu. Dia mencari potensial pemimpin masa depan, yang tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai change maker juga.
Oke. Dia mencari potensial pemimpin dan sebagai seorang change maker juga yang berkontribusi pada sustainable development. Dan nah, salah satu poin yang saya soroti juga di website itu AS menyebutkan bahwa AS itu sangat mempertimbangkan untuk ini gender equality, kesetaraan gender dan juga mensupport grup-grup tertentu. Itu artinya adalah get si poinnya teman-teman AS itu sangat disorot atau bisa dibilang community minded lah ya. Sangat sangat menaruh perhatian besar pada kelompok-kelompok atau komunitas. Jadi bukan hanya pada diri kita sendiri. Nah, itu artinya ketika kita melihat ini, aktivitas kita atau pengalaman kita yang harus kita tuliskan itu harus punya atau harus mempresentasikan bahwa ada isu yang mau kita selesaikan, ada hal yang ingin kita selesaikan, dan isu itu atau aksi kita itu berkontribusi pada sustainable development. Dan jangan lupakan juga bahwa kita harus community minded. Dalam artian, ketika kita menampilkan experience kita di essay ini, itu tidak hanya sebatas listing kegiatan atau hal-hal yang berdampak hanya pada diri kita pribadi. Tapi bagaimana apa yang sudah kita lakukan itu, kontribusi-kontribusi kita itu juga berdampak pada komunitas atau masyarakat di sekitar kita. Nah, selain itu, saya juga cari tahu nih, uh, sudah dapat tadi value si AS itu maunya kandidatnya seperti apa. Terus saya baca lagi follow up instruction-nya. Kan tadi udah disebutin ya di bawah itu. Be specific and include tentang skill leadership knowledge, skill and practice-nya. Kemudian organisasi atau orang orang apa siapa saja yang sudah diajak kerjasama untuk mengatasi masalah itu, strateginya apa atau creative method-nya itu apa yang kita gunain. Nah, ini artinya di pertanyaan ini kita harus menekankan pada leadership dan networking skills kita. Nah, ini tuh sudah ada dijabarin juga sebenarnya sama AS. Itu ada di websitenya. Di mana ini ada poin-poin, kualitasnya seperti apa, skillnya seperti apa, dan kita bisa memetakan nih dari sini. Dari poin-poin ini, kira-kira kita tuh udah memenuhi yang mana aja ya. Nggak mesti semuanya, enggak. Kalaupun mungkin hanya satu atau dua itu juga nggak masalah. Tapi itu artinya dari follow up instruction-nya itu, selain kita harus menjabarkan apa yang kita lakukan dan orang atau organisasi mana yang kita ajak kerjasama, kita juga harus bisa memasukkan value yang diinginkan oleh AS ini ke dalam cerita kita, ke dalam esai kita yang nomor 3 ini. Oke, selanjutnya udah dapat tadi kan, oh ternyata AS maunya seperti ini, oh ternyata uh, follow up instruction itu seperti ini dan ini yang dibutuhkan. Kita harus balik lagi tadi ke personal branding kita yang udah kita tawarin di essay nomor 1 dan nomor 2. Seperti contohnya gini, saya kan membranding diri sebagai lawyer and woman human rights defender. Itu artinya akan ada beberapa irisan kegiatan atau irisan kontribusi yang akan berkaitan dengan itu. Tapi di essay nomor 1 saya bilang kalau saya mau kuliah Master of Law, spesialisasi in Digital and Innovation. Itu artinya saya akan berfokus pada digital law aja. Nah, ini kan ketika saya bilang saya mau fokusnya ke digital law, sebagai lawyer and women human rights defender, saya pasti punya pengalaman misalnya kayak memberikan legal assistance ke kasus-kasus atau ke korban-korban kekerasan seksual misalnya, atau korban-korban KDRT, atau mungkin ikut di advokasi seperti misalnya RUU TPKS kalau misalnya teman-teman pernah dengar, atau pernah ikut hmm, kerjasama misalnya dengan Komnas Perempuan dalam hal untuk kekerasan seksual misalnya kayak gitu. Itu kan keren nih ya, wah kayaknya saya pengen nih masuk ini gitu kan. Tapi nggak selaras ya dengan branding yang saya tawarkan di essay nomor 1 dan nomor 2. Maka untuk itu saya perlu parkirin dulu nih pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut saya itu keren, bisa bisa mempersuade para panelis pada saat membaca, tapi sayangnya itu nggak align dengan personal branding yang saya tawarkan. Ya, itu benar, itu adalah experience saya lakuin, nggak saya buat-buat, tapi kan nggak sesuai dengan apa yang saya tawarkan. Maka dari itu, ketika kita ingat lagi personal branding yang kita tawarkan ke panelis, di dalam essay ini apa, aplikasi ini apa maksudnya, itu akan membantu kita untuk memilih dan hanya meng-highlight uh, experience yang sangat relevan aja gitu. Nah, ketika kita udah dapat tadi value-nya apa, kita balik lagi ke apa yang udah kita tawarin, ya Kak?
Yes, Karin, I'm really sorry. Ini aku baru dikasih reminder lagi bahwa katanya kita mau berakhir 1 menit. Padahal ini tuh udah aku beli Zoom Premium loh. Boleh kita nanti kalau lompat lagi, aku kirim link di chat ya, kakak kawan-kawan. Sorry banget. Siapa tahu ini langsung Oke, terputus. oke. Oke, Kak. Oke. In meantime, mungkin di sesi ini eh, daripada ngeblank, boleh kasih pertanyaan dulu di chat atau nanti teman-teman bisa serap dulu nih yang dikatakan oleh Kak Arin tadi. Oke, oke. Jadi ini nunggu terlempar.